Oi, ini adalah PS3 Super Slim 2021. Bukan Sony ngeluarin PS3 ini 2021, tapi ini unit second yang gue beli di toko online. PS3 Super Slim ini adalah generasi terakhir PS3 yang dirilis sama Sony di 2012. Unit yang gue beli adalah PS3 Super Slim CFW dengan kapasitas 500GB dan warna charcoal black. PS3 ini adalah PS pertama yang bisa HDMI dan Blu-ray disc. Meskipun gue sendiri nggak akan pakai Blu-ray disc untuk main game, hehe. Oke, sekarang sesi unboxing. Di sini gue dapat 2 stick PS3 warna hitam dan wireless. Ya, PS3 ini adalah konsol pertama dari Sony yang sticknya wireless. Tapi berhubung PS3 ini second, jangan harap kita bakal dapat stick yang genuine. Tulisan Sony-nya aja kayak sablonan kurang tinta gitu. Di bagian belakang ada stiker keterangan si sticknya ini dan gue yakin kalau yang genuine nggak begini kok. Ada juga cetakan plastik yang nggak rapi di bagian LED sini. Tapi kalau feel dari tombol-tombolnya kayak gini sih. Di bagian tengah ada tombol yang bisa diklik yang nantinya ini untuk mengkonekkan si PS sama si sticknya. Oke, lanjut unboxing. Nah, di bawah sini baru deh ada unit PS3-nya. Di bawahnya lagi ada kabel HDMI yang menurut gua pendek, kabel power, dan kabel USB untuk ngecas sticknya. Kalau nggak salah panjangnya 2 meter. Unit PS3-nya cukup terbungkus rapih di segala sisi dengan plastik kayak gini, warna doff. Kelihatan juga ada buku garansi dan buku panduan untuk pengoperasiannya nanti. Untuk garansinya sendiri, gue dapat garansi full spare part selama setahun dan garansi 2 bulan untuk ganti unit kalau unitnya bermasalah. Kalau untuk buku operasionalnya, di sini dikasih tahu ada 4 step apa-apa aja yang harus dilakuin untuk mengakses game-gamenya. Sesimpel itu kok. Dan inilah unit PS3 Super Slim. Desainnya berubah total, beda banget sama yang slim dan fat. Oh iya, di pojokan situ ada tanda terima kasih dari si pedagangnya. Hehe. Tampilan depan dan samping kelihatan mengkurva dan menurut gue ini better dari slim apalagi yang fat. Gue sendiri lebih suka desain Super Slim ini. Di bagian depan bawah ada 2 slot USB 2.0 dan tulisan-tulisan Dolby, HDMI, bla bla bla. Lanjut di bagian belakang ada 5 slot interface mulai dari power, AV video, optical audio, HDMI, dan Ethernet. Di bagian bawah sini ada segel toko untuk klaim garansi, ada keterangan penggunaan power sekitar 190 watt dan keterangan seri PS3 ini, CECH 4002A. Di bagian depan ada 2 tombol power dan untuk buka CD-nya yang ngebukanya sliding kayak gini. Dan menurut gua input CD kayak gini lebih baik daripada yang disedot, tapi kita harus hati-hati supaya kita nggak nyentuh lensanya. Oke, sekarang kita coba tes power on dan mainin PS3-nya pakai TV canggih dari TCL. BTW, video review dari TV ini udah bisa ditonton di channel ini juga. Di awal-awal bakal muncul tulisan PS3 hand kayak gini. Dengan tema PS3 yang semacam ombak gini. Oke, lanjut. Di awal menu, posisi kita akan selalu di PlayStation Network. Dan untuk akses ke game, kita harus scroll ke kiri ke bagian game untuk aktivasi hand supaya game yang ada di harddisk bisa diakses. Baru deh, setelah beres, scroll ke bawah ke MMCM untuk pilih gamenya. Game yang tersedia untuk paket 500GB ini ada sekitar 56. Tapi dari semua game yang gua coba, ada 3 game yang error, yaitu COD Ghost, Dead Island, dan Infamous. Game-game yang ada di sini juga semuanya default, artinya kita nggak bisa request satuan. Dan semua game yang ada ini membuat storage sisa jadi dikit banget, sekitar 30 gigaan. Saran gue sih mending hapus-hapusin aja game-game yang emang kurang seru. Gas, langsung gue tes game GTA 5. Tapi sebelum mulai, gue setting dulu resolusinya ke 1080p biar makin ciamik gameplaynya. Hehe. First thing first, sebelum main game, karena ini unitnya baru dinyalain, kita colok dulu sticknya biar sambil ngecas. Dan indikator LED-nya bakal kedip-kedip kayak gini. Menurut gua, performa dan grafik dari PS3 ini cukup bikin puas mata dan cukup mengobati rasa sakit dari main game di laptop kentang. Apalagi kalau main game yang dimaininnya itu seru kayak GTA 5 gini, dijamin pasti betah. Tapi saran gua kalau mau kepuasan lebih, mending jangan main PS3.
Ada lagi beberapa hal yang jadi catatan di PS3 ini. Salah satunya adalah baterai sticknya. Gue sebagai orang awam dan yang pertama kali punya PS3 pun nggak tahu kapan beneran penuh baterainya dan kapan beneran habis. Dan bingung juga dengan LED yang kedip-kedip ini. Bahkan stick bisa tiba-tiba error, tapi ketika dicas lagi, bisa lagi. Ini ganggu banget sih asli. Ada juga fenomena game ngehang, entah karena game kopiannya yang error atau crash, atau mungkin PS3-nya yang kepanasan. Error saat aktivasi handphone juga bisa terjadi. Dan kalau udah begini, harus dimatiin paksa PS3-nya dengan klik tombol power yang lama. Dan pas dinyalin lagi, PS3-nya bakalan minta restore kayak gini. PS3 ini meskipun punya settingan resolusi sampai 1080p, tapi game yang jalan di sini mentok di 720p aja. Ya memang sih, PS3 bukan konsol yang sempurna buat main game. Apalagi dari segi grafik dan game yang udah mulai ketinggalan zaman. Tapi PS3 ini bakalan sangat dinikmati banget sama orang-orang yang sebelumnya nggak pernah main atau punya PS3, atau yang pengen upgrade dari PS2. Pun untuk orang-orang yang mau nostalgia, PS3 ini masih sangat memumpuni dan asik. Gamenya pun masih banyak yang bagus dan punya resolusi yang cukup tinggi. Mau itu dimainin sendiri ataupun main berdua, dengan harga yang terjangkau, PS3 ini layak dipertimbangkan buat dibeli di zaman sekarang ini. PS3 dengan harddisk 500GB yang gue beli ini harganya di sekitaran 1,8 juta. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Sekian review dari gue, bye.